Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Imanier dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 228413058 akan mereview Al-Quran untuk tugas mata kuliah studi Al-Quran. Al-Quran yang saya pegang ini adalah Al-Quran MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Ini dia review dari saya. Al-Quran yang saya pegang termasuk ke dalam MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Secara genealogi atau sejarah, jika melihat masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-6, diperkirakan bukan dalam bentuk mushaf Al-Quran seperti sekarang ini, melainkan dalam bentuk ucapan. Akan tetapi, jika masuknya Islam pada abad ke-13 bisa dimungkinkan seiring dengan masuknya Islam. Penerbit dari Al-Quran yang saya pegang adalah penerbit Diponegoro. Penerbit Diponegoro adalah salah satu penerbit Al-Quran tertua di Indonesia. Pada awal berdiri pada tanggal 12 Juli 1963. Kita masuk ke karakter yang ada di dalam Al-Quran Mushaf Standar Indonesia yang saya pegang ini, dan kita buktikan ya. Surat dalam Mushaf Standar Indonesia terdapat 114 surat. Surat dan terdiri dari 6.236 ayat. Kemudian kita perbandingan surat Ar-Ra'd adalah surat Makkiyah. Bisa kita lihat surat Ar-Ra'd, surat Makkiyah. Kemudian dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas sama-sama Madaniyah, yang berarti diturunkan di Madinah. Al-Falaq Madaniyah, An-Nas juga Madaniyah. Biasanya beberapa Quran yang termasuk dalam Mushaf Standar Indonesia terdapat pedoman literasi Arab dan artinya. Seperti ini. Ada Arabnya dan ada artinya. Kemudian contohnya terdapat Al-Hizb 2 pada surat Al-Baqarah ayat 75. Nah, ini pada ayat ke-75 terdapat Al-Hizb 2. Kemudian makro atau ruhu terletak pada akhir ayat ke-7 surat Al-Baqarah. Begitupun selanjutnya, apabila ain bertemu pada setiap akhir, bertemu ain kembali, maka disebut makro atau ruhu. Seperti juga pada ayat 20. Ain bertemu ain. Keterangan surat terdapat di pojok atas Al-Baqarah surat kedua. Jika tadi nama surat terdapat di pojok kiri, maka keterangan juz terdapat di pojok kanan. Ini juz 30. Sama juga juz ke-30. Kemudian letak halaman berada di ujung tengah-tengah. Kemudian kita ke manzil. Manzil adalah pembagian bacaan Al-Quran untuk menghatamkan Al-Quran. Biasanya ada beberapa manzil di dalam Al-Quran Mushaf Standar Indonesia. Yang saya pegang ini terdapat 7 manzil.
atau bisa jadi menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Kita cek ya, manzil pertama. Manzil pertama dimulai dari juz 1 sampai juz 6, dimulai dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat keempat An-Nisa. Kemudian manzil 2 terdapat di juz 6 sampai juz 11, surat kelima sampai surat ke-9 yaitu Al-Maidah sampai At-Taubah. Kemudian manzil 3 juz ke-11 sampai ke-14, surat ke-10 sampai surat ke-16 yaitu surat Yunus sampai An-Nahl. Ini manzil 3, surat Yunus. Kemudian manzil 4 terdapat di Al-Quran surat Al-Isra sampai Al-Furqan. Ini Quran surat Al-Isra. Manzilnya manzil 4. Kemudian manzil 5 dari mulai Quran surat Asy-Syu'ara sampai Yasin. Manzil 5. Manzil 6 Al-Quran surat As-Saffat. Manzil 6. Kemudian manzil 7 terdapat di Quran surat Qaf. Manzil 7 sampai An-Nas. Jadi ketika manzilnya ada 7, berarti bisa dihatamkan dalam waktu seminggu. Kemudian biasanya dalam mushaf standar Indonesia terdapat beberapa pedoman. Ini ada doa hatam Al-Quran juga ya. Kemudian di sini ada tanda-tanda untuk bacaan, seperti tanda-tanda waqaf. Mim itu mesti berhenti, lam tidak boleh berhenti, dan semuanya ini ya. Kalau jim kecil boleh berhenti atau boleh diteruskan. Nah, kalau yang titik 3 ini itu boleh berhenti pada salah satu tanda ini, tetapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah, ini ada tanda titik 3. Boleh berhenti salah satunya, tapi tidak boleh berhenti keduanya. Misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudzal lil muttaqin. Tidak boleh dzalikal kitabu la raiba fih, hudzal lil muttaqin. Jadi hanya boleh berhenti di keduanya. Boleh berhenti di salah satunya. Kemudian dalam mushaf standar Al-Quran atau mushaf standar Indonesia, tanda seperti ini menunjukkan adanya ayat sajadah, di mana di sana kita disunahkan untuk membaca ayat sajadah. Kemudian tanda seperti ini untuk menunjukkan awal juz dan hizb. Nah, ini sudah jelas ya, kalau misalkan yang terakhir ini menunjukkan akhir ayat. Kemudian ya, dalam MSI dimunculkan menggunakan titik seperti pada surat Al-Ahqaf ayat 33. Nah, yang dimaksud ya seperti ini. Ya, dalam MSI itu dimunculkan menggunakan titik seperti ini ya. Ini pada surat Al-Ahqaf ayat 33.
Karena manzil yang terdapat dalam Al-Quran yang diterbitkan oleh Diponegoro ini berjumlah 7 manzil, disarankan untuk menghatamkan dalam waktu 1 minggu. Sekian review Quran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.